Selamat berjumpa dengan channel Heri Purwanto 81. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menelusuri rute perjalanan Ken Angrok, pendiri kerajaan Tumapel atau Singhasari, dan juga leluhur Raja-Raja Majapahit. Untuk sumbernya yang kita gunakan adalah naskah Pararaton. Kenapa kok Pararaton? Karena memang riwayat kehidupan dan petualangan Ken Angrok itu tertulisnya di Pararaton, bukan di Nagarakertagama. Kalau Nagarakertagama mengisahkan pendiri Tumapel yaitu Sri Rangga Rajasa, lahir pada tahun 1182 Masehi. Sedangkan kisah hidupnya itu adanya di Pararaton. Oke, kita awali pembahasan dari lahirnya Ken Angrok. Menurut Pararaton, dia dilahirkan di desa Pangkur. Ibunya bernama Ken Endok, yang menikah dengan warga desa Campara bernama Gajah Para. Pada suatu hari, Ken Endok didatangi Batara Brahma, dan dari pertemuan itu Ken Endok mengandung. Batara Brahma berpesan supaya Ken Endok tidak lagi bercampur dengan suaminya. Nah, setelah itu diceritakan Gajah Para dan Ken Endok bercerai. Ken Endok pulang ke kampung halamannya di desa Pangkur yang berada di sebelah utara sungai. Sedangkan Gajah Para tetap tinggal di desa Campara yang berada di sebelah selatan sungai. Menurut R. Pitono Harjowardoyo, yang dimaksud sungai tersebut adalah Sungai Brantas. Jadi menurut beliau, Desa Pangkur itu pada zaman modern ada di Kecamatan Sumber Pucung. Jadi Ken Angrok ini diperkirakan lahir di daerah Sumber Pucung sini. Tapi pendapat ini ditolak oleh Hasan Jafar yang menyebut bahwa dalam Pararaton dikisahkan Ken Angrok itu lahir di sebelah timur Gunung Kawi, sedangkan Gunung Kawi adanya di daerah sini. Kalau Sumber Pucung di sini berarti ini posisinya di selatan, bukan timur. Menurut Hasan Jafar, Desa Pangkur diperkirakan ada di sini, sedangkan Campara ada di sini. Nah, pendapat ini disempurnakan oleh Pak Suwardono, sejarawan dari Kota Malang. Dalam bukunya disebutkan bahwa yang membatasi desa Campara dan Pangkur itu bukan Sungai Brantas, tetapi Sungai Metro. Sungai Metro adanya di daerah sebelah sini, jadi Pangkur diperkirakan di daerah Ndau sini ya. Sedangkan Campara di sebelah selatan Sungai Metro. Ini perkiraan dari Pak Suwardono. Selanjutnya diceritakan bahwa Ken Endok melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Ken Angrok di desa Pangkur. Sedangkan suaminya, yaitu Gajah Para, itu meninggal setelah mereka bercerai. Nah, Ken Endok ini merasa bersalah, kemudian dia membuang bayi Ken Angrok di Pabajangan. Pabajangan itu kuburan bocah. Kemudian bayi Ken Angrok ditemukan oleh pencuri bernama Lembong. Lembong ini adalah warga desa Campara, jadi dia ini tetangganya Gajah Para. Kemudian Ken Endok mendatangi Lembong dan mengakui bahwa itu adalah anaknya. Jadi dia minta Ken Angrok dibesarkan secara bersama-sama, memiliki dua orang tua, yaitu Lembong dan Ken Endok. Kemudian Pararaton mengisahkan setelah Ken Angrok berusia gembala, dia dibawa ibunya pindah ke desa Pangkur. Nah, Ken Angrok ini sewaktu kecil kan diasuh oleh Lembong, seorang pencuri. Jadi Ken Angrok ini menjadi anak yang sangat nakal dan dia banyak menyusahkan ibunya. Ketika dinasihati oleh Ken Endok, bukannya menurut, dia malah kabur ya, meninggalkan desa Pangkur. Dia pindah ke Kapundungan. Tetapi di Kapundungan dia tidak diterima, warga Kapundungan tidak berbelas kasihan padanya. Nah, Kapundungan ini menurut tafsir Pak Suwardono, sekarang menjadi dusun Bendungan di desa Landung Sari, Kecamatan Ndau. Kecamatan Ndau di sini dan desa Landung Sari ada di sini. Kemudian Ken Angrok bertemu seorang penjudi bernama Bangu Samparan, dan dia diambil sebagai anak angkat. Ken Angrok ini dianggap sebagai pembawa keberuntungan oleh Bangu Samparan. Dia menjadi sering menang judi ya, kekayaannya meningkat. Bangu Samparan ini punya dua istri, yang tua bernama Genuk Buntu dan yang muda bernama Tirtaja. Nah, Ken Angrok ini diceritakan tinggal bersama istri tua Bangu Samparan yaitu Genuk Buntu, tapi dia sering bertengkar dengan anak-anak Tirtaja sehingga dia tidak betah dan meninggalkan rumah Bangu Samparan yang ada di desa Karuman. Nah, Karuman ini perkiraannya sekarang menjadi kampung Karuman yang berlokasi di Desa Telogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Lokasinya ada di sekitar sini. Dari Karuman, Ken Angrok kembali ke Desa Kapundungan, yang tadi kita lokasikan di Landung Sari, Kecamatan Ndau. Di Kapundungan dia bertemu seorang gembala bernama Tuan Tita. Tuan Tita ini anak dari buyut di Sagenggeng. Nah, Sagenggeng itu sekarang masih ada di zaman modern bernama Dusun Sagenggeng, di Desa Wonokerso, Kecamatan Pakesaji. Lokasinya ada di sini. Jadi dari Kapundungan mereka berjalan sampai ke Wonokerso sini ya. Nah, di Sagenggeng sini
Ken Angrok ini ingin belajar baca tulis, belajar tentang penanggalan dan lain sebagainya. Di sini ada seorang guru yang disebut sebagai Janggan. Ken Angrok dengan sahabatnya tadi yang bernama Tuan Tita berguru bersama. Mereka diajari berbagai macam ilmu pengetahuan oleh Janggan di Sagenggeng. Setelah dinyatakan lulus, Ken Angrok dan Tuan Tita mendirikan pondok di Tegal ing Sanja. Tegal ing Sanja ini oleh Pak Suwardono ditafsirkan menjadi dusun pesanggerahan di Desa Wandanpuro, Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Lokasinya ada di sini, tepat di sebelah timur Desa Wonokerso yang diperkirakan sebagai lokasi Sagenggeng. Jadi dari Sagenggeng sini mereka berjalan ke timur, di Wandanpuro sini mereka mendirikan pondok dan menjadi begal ya. Jadi Ken Angrok dan Tuan Tita ini memulai petualangannya sebagai begal di daerah Sanja. Aksi kejahatan Ken Angrok dan Tuan Tita ini terdengar oleh pemerintah kerajaan Daha di daerah Kadiri ya. Kemudian pemerintah Daha memerintahkan bawahannya yaitu penguasa Tumapel untuk menangkap Ken Angrok dan Tuan Tita. Nah, setelah dikejar oleh tentara Tumapel, Ken Angrok dan Tuan Tita ini terpisah. Ken Angrok melarikan diri ke Rabut Gorontol. Rabut Gorontol, Rabut itu artinya tempat suci atau punden ya. Punden di daerah Gorontol. Nah, Gorontol ini sekarang masih ada namanya Bukit Grontol. Lokasinya dekat Desa Sidoluhur di Kecamatan Lawang, daerah sini. Jadi dari Desa Wandanpuro, Ken Angrok melarikan diri sendirian ya. Dia berpisah dengan Tita dan akhirnya sampai di Bukit Gorontol, daerah Sidoluhur, Kecamatan Lawang sini. Ini perkiraan Pak Suwardono. Kemudian dari Rabut Gorontol, Ken Angrok melarikan diri ke daerah Wayang. Wayang itu diperkirakan sama dengan Bukit Ringgit, yang juga disebut Bukit Wedon. Itu ada di daerah Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, daerah sini. Ini perkiraan pertama. Perkiraan kedua, Wayang itu sekarang menjadi Desa Bayang di daerah Jabung ya. Nah, kemudian dari Wayang, Ken Angrok kabur ke Rabut Katu. Rabut Katu itu sekarang menjadi Gunung Katu, Sumberpang, Kecamatan Wagir. Jadi dari sini dia kabur ke daerah Wagir sini. Kemudian dia mengungsi ke Junwatu. Junwatu itu sampai sekarang masih ada namanya Dusun Junwatu, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Nah, dari Gunung Katu dia lari ke Junrejo sini. Dari Junwatu Ken Angrok pindah ke Lulumbang. Dia tinggal di rumah seorang bekas prajurit bernama Gagak Inget. Menurut tafsir Pak Suwardono, Lulumbang itu sekarang menjadi Dusun Songgoriti di Desa Songgokerto, daerah sini ya. Dari Junrejo dia mengungsi ke barat, ke daerah Songgokerto sini ya. Kemudian dia masih dikejar-kejar sebagai buronan dan dia kembali ke Kapundungan. Kapundungan tadi di daerah Landung Sari, Kecamatan Dau. Dia di sini kembali melakukan pencurian di tempat pencucian atau pamalan tenan ya. Kemudian dia dikejar warga Kapundungan, naik pohon siwalan. Kemudian dia memotong tangkai pohon siwalan dijadikan sebagai sayap. Lah ini ceritanya agak fantastis. Ken Angrok dengan menggunakan sayap dia melayang dan mendarat di Nagamasa. Kemudian dari Nagamasa dia melarikan diri ke daerah Oran. Tapi sayangnya Nagamasa dan Oran ini belum bisa kita temukan identifikasi lokasinya. Kemudian dari Oran dia kembali ke Kapundungan, tempat tadi dia dikejar-kejar. Lalu dia pergi ke Patang Tangan. Patang Tangan ini menurut tafsir Pak Suwardono di daerah Kayu Tangan, yang sekarang masuk Kelurahan Kauman di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kemudian dari Patang Tangan, dia melarikan diri ke Terwak. Cuma Terwak ini belum ditemukan lokasinya di mana, diperkirakan di daerah Sengkaling, di sekitar Kecamatan Dau sini. Kemudian dari Terwak dia pindah ke Luki. Luki ini juga belum ditemukan ya identifikasinya di mana. Nah, Ken Angrok tadi dari Luki, dia hendak ke Banjarkocapet melewati Lulumbang. Lulumbang tadi kan sudah dibahas di daerah Songgokerto. Tapi Lumbang yang ini itu adanya di Lumbang Sari. Jadi beda, Lulumbang yang tadi dengan Lulumbang yang sekarang itu beda, di Kecamatan Bulu Lawang. Kenapa? Karena Banjarkocapet diperkirakan sekarang jadi Banjarjo, di Kecamatan Pagelaran. Kenapa kok kita tetapkan di sini? Karena di Lumbang Sari ini atau Lulumbang, Ken Angrok bertemu Mpu Palot yang sedang dalam perjalanan menuju Turyantapada dari Kabalon. Kabalon itu sekarang menjadi Dusun Kebalon, Kelurahan Cemoro Kandang, di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Jadi Mpu Palot berjalan dari Kebalon di daerah Cemoro Kandang menuju Turyantapada di Turen. Ken Angrok sedang menuju Banjarkocapet atau Banjarrejo
Mereka bertemu di Lulumbang, Lumbang Sari ya. Setelah itu Ken Angrok itu menjadi murid sekaligus menjadi anak angkat Empu Palot ya. Dia diajak ke Turyantapada belajar ilmu kerajinan emas. Kemudian Ken Angrok diperintahkan oleh Empu Palot untuk memperdalam ilmunya di Kebalon. Jadi Ken Angrok dari Turyantapada ini dia berjalan ke Kebalon di daerah Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang sekarang. Selanjutnya dari Kebalon, Ken Angrok bertualang ke Tugaran. Tugaran itu sekarang diperkirakan menjadi Tegaron di daerah Talangagung. Talangagung di Kecamatan Kepanjen, daerah sini ya. Nah, kemudian dia kembali dikejar-kejar oleh tentara Kadiri, tentara Daha. Dia mengungsi ke Gunung Pustaka. Gunung Pustaka ini diperkirakan di daerah Gunung Kawi. Kemudian pergi ke Limbehan. Sayangnya kalau Limbehan ini kita belum tahu ada di mana. Oleh tetua Limbehan dia diungsikan ke Rabut Kedung Panitian. Kemudian di Rabut Kedung Panitian dia mendapat wangsit supaya pergi ke Gunung Lejar. Nah, Rabut Kedung Panitian itu diperkirakan sekarang menjadi Ngelajar Kedung di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sedangkan Gunung Lejar itu sekarang menjadi Dusun Ngelajar di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji. Ini berdekatan dengan Giripurno ya. Jadi arah pelarian Ken Angrok dari sini ya, lewat ke utara dan kembali ke Kota Batu sekarang. Nah, kemudian di Gunung Lejar ini Ken Angrok mendapatkan petunjuk Dewata supaya dia menemui pendeta bernama Loh Gawe di daerah Taloka. Jadi dari daerah Giripurno dan Pandanrejo ini Ken Angrok berjalan ke tenggara sampai ke Taloka. Taloka itu sekarang menjadi Talok di Kecamatan Turen. Di sini dia bertemu Loh Gawe. Atas rekomendasi dari Loh Gawe, seorang pendeta, Ken Angrok diterima bekerja di Tumapel. Tumapel itu diperkirakan sekarang menjadi Singosari. Jadi seperti itu perkiraan rute perjalanan Ken Angrok ya. Mulai dari kelahirannya sampai dia diterima mengabdi di Tumapel. Mungkin ada teman-teman yang berpendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang berminat untuk mengoleksi buku Pararaton, biografi para Raja Singhasari Majapahit, yang saya tulis di tahun 2023, bisa menghubungi Tokopedia di toko Heripur, toko Antapurwa ya. Dapat tanda tangan penulis. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam budaya.